kita lanjutkan pengajian kita, mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat keberkahan dari Allah Amin, amin. Ta'ala dan menjadi pelopor dosa-dosa kita sendiri. Amin. Melanjuti yang kemarin dalam kitab Adabul Insan fil Ihsan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada 80 orang kafir Quraisy yang telah turun dari Tan'im. Tan'im nama kota atau desa di kota Mekah, ya. Pada waktu subuh, ya, dengan tujuan hendak membunuh Nabi SAW. Mereka semuanya dapat ditangkap. Kalau ditangkap berarti tawanan kan? Ya. Tetapi Nabi membebaskannya dan tidak dijatuhkan hukuman apa-apa. Peristiwa ini terjadi pada waktu Nabi dan kaum muslimin, ya, hendak memasuki kota Mekah. Maka bertalian dengan kejadian tadi, turunlah ayat Al-Quranul Karim, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Al-Fath. Ya. Al-Fath artinya kemenangan, Fath pintu kemenangan. Artinya, dan Allah lah yang telah menghalangi tangan mereka, ya, memerangi kamu, memerangi kaum muslimin, memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan tangan kamu dari memerangi mereka di lembah Mekah yang sesudah diberikannya kemenangan bagi kamu atas mereka. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa hanya Allah yang memberi izin. Ini biar paham dulu nih. Kalau nggak ada izin dari Allah, nggak ada kemenangan buat kaum muslimin. Paham gak nih? Kayak kita nih 17-an Agustus kan hari kemenangan. Kalau nggak ada campur tangan dari Allah, mana ada kemenangan dari Allah. Atas izin Allah baru ada kemenangan. Niscaya bagi orang-orang yang bilang, wah ini kemenangan atas diri mereka, kemenangan atas, enggak, izin Allah. Makanya Allah menerangkan, walladzi kaffa aydiyahum, ya, Allah yang benar-benar menghalangi tangan mereka, tangan orang-orang Quraisy, supaya mereka ditangkap oleh kaum muslimin. Jadi izin Allah baru mendapatkan kemenangan. Lihat ketika Nabi Allah apa yang kakinya ada belatungnya, Nabi Allah apa? Ayub. Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ketika kakinya sakit, banyak belatungnya, banyak, itu Nabi Allah Ayub cara menyembuhkannya apa? Pakai diambil dengan segenggam rumput, segenggam rumput diboroin, sembuh. Ada orang menyontohkan karena nggak ada izin Allah, nggak sembuh. Makanya ada orang sakit pusing karena Panadol dia baik, ada juga nggak Panadol, dia pakai Paramed baru sembuh. Ada yang pakai Bodrek baru sembuh. Nah, izinnya emang Allah udah kasih tuh dari Paramed. Ada yang makan pangsit baru sembuh. Ada yang makan soto mie baru sembuh. Pedas-pedas. Dia pedas-pedas, dia kena banget. Izin Allah. Atas izin Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada izin Allah. Perang apa lagi? Perang apa itu? Perang Badar.
Pasukan muslim sedikit. Cuma 300 berapa? 313. 313. Kaum musyrikin berapa? 1000 berapa itu? Belum pasukan panah, belum pasukan, persenjataannya banyak, lengkap persenjataannya. Kaum muslimin pakainya apa? Cuma takbir doang. Takbir sama kekuatan Allah. Tapi yang menang apa? Izin Allah. Kaum muslimin. Kalau secara logika, menang nggak yang 3.300 lawan yang 1.000 persenjataannya lengkap? Gimana? Belum pasukan panah, pasukan berkuda, pasukan kaum musyrikin pasukannya banyak. Tapi Allah jelaskan di situ karena kurnia Allah, izin Allah, kemenangan untuk kaum muslimin. Dengan sebab akhlak, dengan sebab akhlak Nabi SAW yang utama itu, maka beratas-atas kaum kafir datang berduyun-duyun kepada Nabi masuk Islam. Kaum kafir itu umumnya penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Karena akhlak Nabi SAW, maka masuklah orang-orang kafir. Makanya aneh kalau di negara kita ada teroris. Aneh. Padahal Nabi waktu masuk dengan cara santun. Nggak boleh membunuh kaum wanita, nggak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Dia udah menyerah, dia nggak mau ini lagi, nggak boleh. Ya, hukum-hukum daripada Islam. Nggak boleh merusak ibadah, rumah ibadah. Bayangin tuh, kok ada teroris gitu. Padahal kalau lihat cara Nabi, nggak ada teroris. Kayak dipelintir sama orang-orang liberal, dipelintir sama orang-orang yang ngakunya sekuler, seakan-akan ketika Nabi datang dengan cara peperangan. Padahal ketika Nabi datang Islam, Nabi SAW ngajak 3 nih, diperangi nih, masuk Islam yuk, diperangi, atau tetap masuk agama ini, tetap agama dia Nasrani, tapi tunduk kepada Islam, aturan Islam. Bayangin tuh, dia mau gimana? Tetap di kampungnya, tapi tunduk, atau 3, masuk Islam keseluruhan. Kan dikasih 3 pilihan. Kalau kaum liberal, sekuler bilang, wah, Nabi masuk dengan cara santunan Islam Indonesia karena Nusantara tanpa peperangan, jadi gitu. Bukan. Lihat Wali Songo tanpa peperangan, dia nggak tahu bagaimana Wali Songo. Mereka nggak tahu, mungkin Wali Songo ketika jangan jauh-jauh deh, ketika nih sekarang zamannya fitnah, Islam saat ini dibalikin, seakan-akan Islam yang jelek. Pesantren kemarin, lihat pesantren, orang masuk pesantren, memang dibalikin fakta-fakta ini. Ame buzzer bahasanya deh, bahasa kerennya, buzzer yang anti Islam dibalikin. Mulai Abu Sofyan sendiri sebagai panglima perang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Abu Sofyan terkenal bengis. Dia banyak membunuh para sahabat Nabi. Banyak para sahabat Nabi mati di tangan Abu Sofyan. Bukan Ubaidillah Sofyan, bukan. Telah menyerahkan diri kepada Nabi SAW dan memeluk agama Islam. Ia menyaksikan sendiri ketika Nabi memberi maaf kepada semua kaum kafir Quraisy yang telah membunuh sahabat Nabi di medan perang, dan
menganiaya. Apa itu? Menganiaya. Matinya mayit daripada sahabat Nabi, dan ada juga yang membunuh pamannya Nabi. Siapa ya pamannya Nabi? Hamzah. Hamzah bin Abbas. Itu dibunuh oleh salah satu kawan daripada Bilal. Siapa ya kawan Bilal? Ayo. Kulit hitam juga. Pakai tombak. Bukan Uwais, bukan. Kalau Uwais Al-Qarni itu salah satu tabi'in. Dia dibunuh pakai tombak Hamzah. Akhirnya tuh sahabat Nabi masuk Islam juga. Tapi Nabi ketika ketemu dia nggak pernah menoleh. Ingat, kesel, ditombak. Pamannya Hamzah bin Abbas dia paling depan. Pokoknya setiap ada dia ring satunya deh. Ring satunya Nabi Hamzah. Makanya pas pampresnya ring satu dia. Ring satu. Pokoknya kalau bertemu dengan Nabi, bertemu dia dulu. Oh ini aman, baru ada Hamzah. Matinya ditombak ame temennya Bilal. Siapa namanya? Lupa nih. Itu ditombak. Akhirnya temennya Bilal masuk Islam. Dia masuk Islam, tapi Nabi nggak mau kucil. Nabi nggak mau melihat dia. Setiap ada, padahal dia banyak membunuh kaum Quraisy, banyak membunuh para musuh-musuhnya Islam, tapi Nabi nggak pernah menoleh. Nabi nggak mau menoleh. Mereka tidak dituntut dan tidak dijatuhkan hukuman balasan. Sedikit pun Nabi mengajak Abu Sufyan memeluk agama Islam dengan cara yang halus dan lembut sekali, yaitu beliau bersabda, "Waihaka ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah." Artinya, kasihan engkau wahai Abu Sufyan, belumkah waktunya bagimu buat mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Nabi secara nggak langsung itu mendoakan Abu Sufyan, mendoakan supaya masuk Islam. Makanya kita diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya mengatakan, mintalah kita kepada Allah, wa'lam, setiap hari kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka taufik wal hidayah. Jadi kita nas'alukal afwa wal afiyah, kita minta sehat dan afiat, wa nas'aluka taufik wal hidayah, kita minta taufik dan hidayah. Selalu kita minta sama Allah, selalu agar hati kita nggak berubah pada Islam. Ini ngeri juga. Kayak gini, kita kalau nggak ada hidayah nih sekarang nggak datang pengajian. Kalau nggak ada hidayah, banyak orang yang rugi. Mereka itu santai-santai nggak mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena mereka nggak dapat hidayah. Makanya hidayah itu hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Oke, beruntung itu nih. Oke, kita minta tiap hari, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa'lam, ketahuilah wahai murid, katanya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita bareng-bareng sama istri kita, nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau kita sendiri, Allahumma inna as'aluka afwa wal afiyah wa as'aluka taufik wal hidayah. Kita minta sama Allah agar kita mendapatkan taufik dan hidayah. Banyak orang nih, besok Jumat
Dia dikasih kesehatan, tapi nggak dikasih taufik hidayah. Dia nggak mau datang ke masjid, karena memang mereka nggak dapat hidayah. Ada juga Allah kagak berikan sama sekali. Jadi Allah udah bosen. Dia minta, tapi Allah udah bosen. Diingetin susah. Dia minta sama Allah. Doain nih, biar gue bisa ngaji, biar gue bisa datang ke. Tapi Allah udah nggak mau dia datang ke pengajian. Allah tidak mau dia datang ke masjid. Allah tidak mau dia datang ke musola. Ada gak gitu? Ada. Dia ngomong sama kita, wah ini biar gue bisa taubat, biar gue bisa datang ke majelis, bisa gue datang. Pintu hidayah udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang, kata Allah, lasta bil mu'minina ya abdi, engkau bukan orang mukmin. Itu yang berat. Makanya Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Padahal Nabi, tapi Nabi berdoa, wahai yang pemegang hati, karena hati itu bolak-balik. Kadang kita rendah, kadang kita lain. Dia lagi seneng ibadah, terus. Lagi sedang nyungsap terus, Lagi sedang, wah ini lagi ini. Oh udah. Oke, setiap hari kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik hidayah. Jangan lepas kita minta sama Allah, terus. Jangan pernah bosan. Pokoknya kita lagi berdoa, habis sholat kita ya Allah, Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyah wa as'aluka taufik wal hidayah. Ya Allah, berikan aku sehat wal afiyah dalam ibadah, wa as'aluka taufik wal hidayah. Berikan aku taufik dan hidayah. Minta kepada Allah agar Allah terus kasih hidayah kepada kita. Makanya dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Kok jalan yang lurus? Iya, jalan yang benar-benar kita minta agar jalan ketakwaan kepada Allah. Makanya ini sulit hidayah. Ini orang-orang Quraisy udah dikasih Nabi. Nabi begini bentuknya, akhlaknya bagus, ininya bagus, ajakannya bagus. Allah nggak kasih hidayah. Tuh paman Nabi, Abu Jahal. Ya. Allah kasih dia kesenangan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wah dia senang, dia memerdekakan, dia punya budak yang memberi kabar kepada Nabi, memberi kabar kepada Abu Jahal bahwa ponakannya telah lahir. Bayangin. Tapi Allah kasih hidayah. Itu tabat yada abi lahabib. Allah kasih gitu. Dekat tapi kagak dikasih hidayah. Kita nggak kenal Nabi, lihat mukanya kagak gitu. Tapi Allah kasih hidayah, kita beriman kepada Nabi. Makanya para ulama, nikmat yang terbesar, nikmat kualitas yang paling besar, paling besar, nikmat bernabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lagi maulid, hadir nggak apa-apa ya. Hadir kita ya, maulid di sana, hadir maulid di sana. Kita datang hadir, seakan-akan ketika Nabi SAW hadir, kita minta ya Allah dengan berkat Nabi, kita hajat kita minta. Tuh, kayak gitu. Wa bijahiyya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, ya Allah sampaikan hajat kami ya Allah. Dengan maksud kami ya Allah. Jud wa balligh kulla maqsad. Sampaikan saya punya hajat. Oh, sebut hajat kita. Hajat kita begini. Itu seakan-akan Nabi hadir. Ketika kita lagi baca surah Al-Qur'an, Nabi hadir. Nabi hadir mengaminkan doa kita. Amin. Enak gak ada doa Nabi? Enak kan? Makanya taufik wal hidayah itu berat. Nih, ente dapat taufik hidayah. Yang kagak datang nggak dapat taufik hidayah. Dunia lagi dikejar. Padahal dunia lain tempat permainan, walaupun tempat bercandaan. Tapi lihat, berapa sih kita dapat duit? Berapa sih kita cukup buat kita? Tapi hidayah sulit. Nih, mamanya Nabi nggak dapat hidayah.
Oke, Nabi ketika Nabi duduk bersama sahabatnya, Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, tahukah kalian makhluk apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu sahabat bilang, udah pasti malaikat, wahai Rasulullah. Malaikat mulia. Tapi kata Nabi, bukan malaikat. Lalu siapa, wahai Rasulullah? Ada yang jawab lagi para sahabat, barang tentu kami ya Rasulullah, para sahabat. Kata Nabi, bukan. Nangis para sahabat, bukan. Kalian udah mulia. Kalian melihatku dan menyaksikanku mulia. Terus, wahai siapa lagi ya Nabi? Siapa makhluk yang begini? Dialah umatku yang beriman kepadaku dan tidak melihatku. Umatku yang beriman kepadaku, mereka tidak melihatku. Beriman tapi kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka lah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita besok nih kan bulan Maulid nih, hadir musola ini Maulid. Atau inti datang pas lagi lagi pembacaan kisah, kelar baca doa, inti pulang apa? Karena intinya baca Maulid. Orang salah kaprah. Inti dari pembacaan Maulid, inilah kita dengarkan sari inti ceramah daripada, bukan. Intinya Maulid adalah Maulid Nabi Muhammad, dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Intinya itu bacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyah wa as'aluka taufik wal hidayah. Apalin? Allahumma inna as'aluka afwa wal afiyah wa as'aluka taufik wal hidayah. Apal kan nih? Apal nih? Setiap sholat baca. Setiap kelar sholat nih doa kita baca. Ya Allah, aku minta afwa wal afiyah wa as'aluka taufik wal hidayah. Artinya, kasihlah engkau wahai Abu Sufyan, belumkah waktunya bagimu buat mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Mendengar ajakan yang halus itu, berkatalah Abu Sufyan, bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa awsalaka wa akramaka. Artinya, aku tebus, aku bersumpah gitu, engkau dengan bapakku dan ibuku, alangkah Tuhan marah kepada engkau, alangkah penghubung kerabat engkau, Nabi nih maksudnya, dan alangkah baik hati engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Maka sejak itu Abu Sufyan masuk Islam bersama istrinya Hindun, karena sebagiannya tertarik dengan akhlak Nabi yang mulia itu. Jadi ketika Nabi mengajak dengan cara halus kepada Abu Sufyan, Nabi senang, Nabi doakan Abu Sufyan untuk masuk Islam. Makanya kita masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan, masuklah Islam kalian dengan secara kesempurnaan, dengan cara keseluruhan. Kita benar-benar masuk Islam, takwa kepada Allah dengan cara takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.